Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online bersama Ustadz Arif. Baik anak-anakku sekalian, di kelas 6B yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Ustadz banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam kesehatan. Baik anak-anakku sekalian, di kelas 6B pada kesempatan kali ini kita kembali belajar di pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar masih di bab 1 ya, tentang bilangan bulat. Kita dalam pembahasan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Nah, ini insya Allah sangat mudah sekali apabila kita atau kalian itu memahami konsep dalam mengerjakan operasi perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu. Jadi kita harus mengetahui dulu konsep dalam mengerjakannya. Nah, di sini ada aturannya ya. Di sini perkalian dan pembagian bilangan bulat itu memiliki konsep yang sama ya, memiliki konsep yang sama. Di sini sudah Ustadz cantumkan, Ustadz tuliskan konsep dalam mengerjakan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, di sini itu Ustadz tulis plus, di sini ada minus, itu artinya bilangan kalau positif ya, bilangan positif dikali atau dibagi dengan bilangan positif ya. Jadi keduanya ini adalah bilangannya positif semua. Jadi nanti hasil akhirnya adalah positif ya. Jadi positif dikali atau dibagi dengan positif, hasilnya positif. Itu nomor 1 ya, nomor 1. Sudah paham ya? Kemudian yang kedua, jika bilangannya itu yang pertama negatif ya, bilangan negatif dikali atau nanti operasinya dibagi dengan bilangan negatif juga, maka hasilnya akan positif ya. Ini positif. Jadi yang nomor 2, negatif dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, itu hasilnya nanti juga bilangan positif. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3, bilangan positif dikali atau dibagi dengan bilangan negatif ya, hasilnya nanti bilangan negatif ya, seperti itu. Jadi ini nomor 3. Ini berbeda ya, beda jenis atau beda. Jadi satu bilangan positif, satunya bilangan negatif, hasilnya negatif ya. Kemudian yang keempat, ini kebalikannya dari yang nomor 3 ini. Jika bilangan negatif dioperasikan perkalian atau pembagian, jadi bilangan negatif dikali atau dibagi dengan bilangan positif, nanti hasilnya negatif ya. Jadi berbeda tanda, beda jenisnya, maka hasilnya nanti negatif. Jadi kita dapat menyimpulkan ya, kesimpulannya nih, ini perlu kita pahami, jika tandanya sama ya, tandanya sama itu artinya jenis bilangannya itu positif dengan positif, negatif dan negatif ya, tandanya kan sama, positif dengan positif, negatif dan negatif. Jadi hasilnya adalah positif ya, hasilnya positif. Yang kedua, jika tandanya beda ya, tandanya beda itu artinya ini nomor 3 dan 4 ini, tandanya beda itu positif dengan negatif, negatif dengan positif, itu kan berbeda ya, bertolak belakang, maka hasilnya itu akan negatif ya. Poin 1, 2 ini harus kalian pahami seperti itu. Jadi kalau tandanya sama positif, kalau tandanya beda itu negatif, seperti itu. Insya Allah mudah. Baik, langsung saja di contoh soal. Ya, di sini ada contoh soal.
ada 10 contoh soal, insya Allah mudah. Baik, bismillah ya, kita belajar bersama-sama. Yang nomor 1, ingat, kita harus menganalisa dulu bilangan jenisnya itu sama atau berbeda. Yang nomor 1, 7 dikali 3. Nah, di sini 7 itu kan positif. Ini kan positif. Dikali ya. 3 itu kan bilangan juga positif, ya kan? Jadi tandanya kan sama, berarti nanti hasilnya positif kan? Pasti positif. 7 dikali 3 itu hasilnya 21 ya, atau positif 21 atau 21. Mudah ya. Nah, kemudian yang nomor 2, ini negatif 5 dikali negatif 8. Nah, negatif 5 ini kan berarti kan negatif ya bilangannya, kemudian dikali negatif dikali ini negatif 8. Oh, negatif dikali negatif, di sini adalah tandanya sama atau beda. Negatif dan negatif itu berarti tandanya jenis bilangannya sama ya, negatif. Berarti kalau tandanya sama hasilnya nanti positif. Nah, positif berapa? 5 kali 8. 5 kali 8 itu 40. Jadi positif 40, atau kita tulis saja 40 ya. Begitu ya untuk nomor 2. Jadi negatif kali negatif hasilnya positif. Positif berapa? Tinggal dikalikan bilangannya, 5 dikali 8, 40. Kemudian yang nomor 3, 12 dikali negatif 4. Nah, 12 ini adalah bilangan positif dikali dengan negatif 4. Negatif 4 itu berarti bilangannya negatif kan? Nah, di sini sama atau beda ini jenis bilangannya. 12 itu positif dikali negatif 4 itu negatif. Oh, ternyata berbeda. Kalau berbeda berarti hasilnya nanti adalah negatif, hasil akhirnya negatif. Jangan lupa kita tulis dulu tanda negatifnya ya. Ini sering terlupakan, sering terlewatkan. Tanda negatif ini harus kita tuliskan terlebih dahulu. Jadi negatif berapa? Kita hitung 12 dikali 4 ya. 12 kali 4 itu berarti hasilnya 48. Jadi hasilnya 12 kali negatif 4 itu adalah negatif 48. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4, negatif 10 dikali 7. Negatif 10 itu bilangannya apa? Negatif ya, bilangan negatif dikali 7. 7 itu positif. Nah, di sini berbeda jenis bilangannya, berbeda tanda. Di sini negatif, di sini positif. Berarti negatif kali positif hasilnya negatif. Tulis dulu negatif. Negatif berapa? Tinggal kita hitung 10 dikali 7, hasilnya 70. Jadi negatif 70, seperti itu ya. Jadi kita harus menuliskan dulu tandanya ini. Kalau positif ya aman, tapi kalau negatif harus kita tuliskan dulu negatifnya ya. Kemudian yang nomor 5, nah ini harus hati-hati. Di sini ada 3 bilangan. Negatif 6 dikali negatif 3 dikali negatif 5. Nah, kita hitung dulu yang awal ini, yang pertama ini ya. Negatif 6 itu kan berarti bilangannya negatif ya kan, dikali negatif 3 itu kan juga negatif, bilangan negatif kan. Berarti negatif 6 dikali negatif 3 itu nanti hasilnya positif kan, karena tandanya sama. Kalau tandanya sama nanti hasilnya positif. Nah, positif berapa? Ini kan negatif 6 kali negatif 3 itu kan nanti positif kan. Positif berapa? Positif 6 kali 3 berarti positif 18 ya. Ingat ya, di sini positif 18. Positif 18. Berarti kita tulis 18 saja ya. 18 dikali negatif 5. 18 ini adalah bilangan apa? Positif ya. Bilangan positif. Kita tulis di bawahnya saja. Bilangan positif dikali negatif 5 itu bilangan negatif. Berarti positif kali negatif hasilnya negatif ya. Hasilnya negatif karena berbeda tanda. Berarti 18 ini karena berbeda tanda ini negatif, berarti kita harus tulis dulu ya negatifnya, tanda negatifnya. Tinggal kita hitung 18 kali 5 hasilnya berapa? 90
ya. Jadi hasilnya negatif 90 seperti itu ya. Tadi negatif kali negatif kan positif. Nah, positif 18 dikali negatif 5, positif dikali negatif hasilnya negatif 18 kali 5 90. Jadi hasilnya negatif 90. Baik, nomor 6. Di sini masih ada 3 bilangan. 10 dikali negatif 3 dikali negatif 4. Berarti 10 di sini positif, negatif 3 itu negatif, negatif 4 itu negatif. Nah, positif dikali negatif tadi hasilnya apa? Hasilnya itu negatif, ya kan, karena beda tanda. Negatif berapa ini? 10 kali 3 berarti negatif 30. Nah, negatif 30 dikali negatif 4, negatif 30 itu kan negatif ya, bilangan negatif kan. Bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, negatif kali negatif itu kan tandanya sama, berarti positif. Jadi positif kan. Nah, kita aman, kita tulis positif, berarti positif berapa? 30 dikali 4, 30 kali 4 itu 120, berarti positif 120. Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Positif berapa? 30 kali 4 120, seperti itu. Baik, selanjutnya yang nomor 7 itu berkaitan dengan operasi pembagian bilangan bulat. Nah, ini juga sama konsepnya, hanya saja operasinya pembagian. Baik, yang nomor 7 itu adalah 18 dibagi negatif 3. 18 itu bilangan positif, negatif 3 itu bilangan negatif. Di sini tandanya berbeda. Kalau berbeda tanda, hasilnya nanti negatif. Jangan lupa ditulis terlebih dahulu tanda hasil akhirnya negatif. Negatif berapa? Tinggal kita hitung. 18 dibagi 3, 18 dibagi 3 itu hasilnya 6. Jadi hasilnya negatif 6, seperti itu. Kemudian yang nomor 8, negatif 75 dibagi negatif 5. Nah, di sini negatif 75 itu adalah bilangan negatif, kemudian negatif 5 itu bilangan negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya nanti positif karena tandanya sama ya, sama jenis bilangannya. Nah, positif kita tulis positif ya, tetap. 75 dibagi 5 hasilnya berapa? Nah, kita tinggal menghitungnya. 75 dibagi 5 itu hasilnya berapa ya teman-teman? Ya, hasilnya 15 ya. Jadi positif 15, negatif bagi negatif hasilnya positif. Positif berapa? 75 dibagi 5, 15. Jadi positif 15. Ya. Kemudian yang nomor 9, di sini ada 3 bilangan. 80 dibagi negatif 2 dibagi 4. 80 itu adalah bilangan positif, negatif 2 itu bilangan negatif, kemudian 4 itu bilangan positif ya. Positif dibagi negatif nanti hasilnya negatif ya. Negatif berapa? Jadi positif dibagi negatif hasilnya negatif. Kita tulis dulu negatif. Negatif berapa? 80 dibagi 2 hasilnya 40 ya, 40. Nah, negatif 40 dibagi 4 itu kan positif, berarti kalau negatif 40 itu kan bilangan negatif ya, bilangan negatif. Berarti negatif dibagi positif nanti hasil akhirnya adalah, karena berbeda tanda, hasilnya negatif. Nah, kita tulis dulu tandanya negatif. Negatif berapa? 40 dibagi 4 adalah 10, berarti hasilnya negatif 10 ya, negatif 10. Negatif 40 negatif dibagi positif hasilnya negatif, seperti itu. Kemudian yang terakhir, negatif 90 dibagi 3 dibagi negatif 10. Nah, negatif 90 itu adalah bilangannya itu bilangan negatif, 3 itu adalah bilangan positif, negatif 10 itu bilangan negatif. Nah, negatif dibagi positif nanti hasilnya apa? Negatif, karena berbeda tanda. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Negatif berapa? 90 dibagi 3 hasilnya berapa? 30. Jadi negatif 30.
Negatif 30 dengan ini ya, negatif 30 dibagi negatif 10, negatif dibagi negatif, negatif dibagi negatif, nanti hasilnya positif karena tandanya sama, negatif dengan negatif sama, berarti positif ya, hasilnya positif. Positif berapa? 30 dibagi 10, 30 dibagi 10 itu hasilnya 3 ya, 3 ya. Nah itu, jadi kalian harus bisa memahami konsep pembagian ataupun perkalian di bilangan bulat ini. Jadi Ustadz ulangi, apabila tandanya sama, baik positif kali atau dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dikali atau dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Jadi kalau tandanya atau jenis bilangannya itu sama, maka hasilnya positif. Akan tetapi sebaliknya, kalau tandanya berbeda, jenis bilangannya berbeda, negatif dengan positif, positif dengan negatif, nanti hasilnya negatif. Seperti itu ya. Baik, untuk mendalami materi pembelajaran pada kesempatan kali ini, silakan teman-teman bisa berlatih soal di latihan 5 dan latihan 6. Latihan 5 di halaman 15, latihan 6 itu di halaman 16. Silakan dikerjakan, insya Allah mudah. Jika kalian memahami materi ini, insya Allah bisa mengerjakan dengan baik. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, silakan dikirim ke nomornya Ustadz ini ya, nanti Ustadz cantumkan di grup WA kelas kalian. Jadi dikirim, tugasnya dikirim ke nomornya Ustadz ini, karena ini akan menjadi penilaian harian kalian, seperti itu ya. Ustadz tunggu untuk tugas kalian. Silakan tetap belajar di rumah dengan baik, silakan tetap belajar, kemudian dijaga sholatnya, jangan sampai ada yang bolong, kemudian berbakti kepada orang tua, menjaga protokol kesehatan, dan berdoa agar segera pandemi di negeri ini segera diberikan kemudahan Allah dan berakhir dengan baik, seperti itu. Sekian dari Ustadz, mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Pesan Ustadz, tetap jaga semangat belajarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.